Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan ya. Sekarang, kawan-kawan sudah siap belum belajar? Saat ini, kawan-kawan menyaksikan video layangan informasi bimbingan dan konseling yang spesial saya buat untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Tri Adi Purnomo dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Apakah kawan-kawan pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Nah, kali ini saya akan mengajak kawan-kawan mengenali macam-macam pekerjaan yang ada di dunia ini. Namun, sebelum kawan-kawan memilih jenis pekerjaan, kawan-kawan harus bisa terlebih dahulu mengenali diri sendiri. Misalnya, yang laki-laki harus memilih pekerjaan yang memang cocok yang dikhususkan untuk laki-laki. Contohnya, untuk laki-laki tidak mungkin memilih pekerjaan cocoknya untuk perempuan, misalnya bidan dan lain-lain. Selain itu, kawan-kawan juga harus bisa melihat minat dan bakat yang sesuai dengan diri kawan-kawan. Jadi, dalam teori yang dikemukakan oleh Ginsberg mengatakan bahwa karir merupakan sebuah kata yang menyimpan beribu harapan. Karir mampu membuat seorang mengubah hidup, baik lifestyle, kepuasan, motivasi, ataupun sebaliknya. Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Contohnya, jika kawan-kawan suka bermain mobil-mobilan, tidak menutup kemungkinan arah pekerjaan kawan-kawan di masa depan adalah yang berhubungan dengan mobil, entah itu montir, pembalap, atau apapun saja yang berhubungan dengan mobil. Nah, jika kawan-kawan bertanya, "Saya ini bisa apa?" Kawan-kawan harus tahu jika tidak ada seorang yang persis sama di dunia ini. Semuanya dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Nah, kali ini kita akan membahas atau mengenali apa sih itu karir atau profesi. Oh iya, kalian sudah tahu nggak sih sebenarnya kelak mau jadi apa? Jadi, setiap orang ingin memiliki cita-cita dan pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut dengan cita-cita. Kita harus belajar dengan giat agar dapat meraih cita-cita kita ya kawan-kawan. Nah, sebelumnya, apa itu karir? Karir adalah salah satu bagian hidup yang berpengaruh pada kebahagiaan hidup individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketetapan dalam merencanakan serta memilih keputusan karir menjadi titik penting dalam perjalanan hidup manusia. Perencanaan dan kepuasan karir bukanlah peristiwa singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Memilih pekerjaan juga merupakan bagian dari proses perkembangan karir individu. Jadi, profesi itu adalah pekerjaan yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu, misalnya dokter, youtuber, influencer, dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan mengenali jenis-jenis profesi atau pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan terbagi menjadi dua jenis pekerjaan. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Jenis pekerjaan ini bisa juga disebut sebagai pekerjaan produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Misalnya, petani menghasilkan padi yang akan diolah menjadi beras. Dan jenis pekerjaan yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ini adaptan menawarkan berbagai macam pekerjaan yang dalam bentuk jasa. Jasa adalah suatu pelayanan yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda, tidak dapat disentuh, dan hanya dapat dirasakan. Nah, contoh pekerjaan yang menawarkan jasa adalah guru, dokter, pilot, dan sebagainya. Jenis-jenis profesi dan tugasnya. Halo teman-teman, apa kabar? Tahukah kalian bahwa di dunia ini ada banyak sekali pekerjaan yang menarik? Hari ini kita akan membahas 10 profesi menarik yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian di masa depan. Yuk simak ulasannya. Yang pertama ada atlet. Atlet adalah seorang yang berkompetisi dalam olahraga. Mereka harus memiliki fisik yang kuat dan mampu berlatih keras untuk mencapai prestasi yang baik. Atlet juga harus disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jika kalian suka berolahraga dan memiliki bakat dalam olahraga tertentu, maka menjadi atlet bisa menjadi pilihan yang menarik. Yang kedua ada dosen. Dosen adalah seorang yang mengajar di perguruan tinggi atau universitas. Mereka bertanggung jawab untuk mempersiapkan materi kuliah, memberikan kuliah, dan menilai tugas mahasiswa. Dosen memiliki pengetahuan yang luas di bidang yang diajarkan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Jika kalian suka belajar dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan ilmu, maka menjadi dosen bisa menjadi pilihan yang menarik.
Selanjutnya ada influencer. Influencer adalah orang yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Mereka bisa menjadi selebriti atau ahli dalam bidang tertentu seperti fashion, kuliner, atau kecantikan. Influencer harus memiliki kemampuan untuk membuat konten yang menarik dan mampu menarik perhatian pengikutnya. Jika kalian suka berbagi pengalaman dan memiliki kemampuan untuk membuat konten menarik, maka menjadi influencer bisa menjadi pilihan yang menarik. Konten kreator. Konten kreator adalah orang yang menciptakan konten di media sosial atau platform online lainnya. Mereka bisa membuat video, tulisan, atau gambar yang menarik dan inovatif. Konten kreator harus memiliki kemampuan untuk membuat konten yang menarik dan mampu menarik perhatian audiens. Jika kalian suka berkreasi dan memiliki kemampuan untuk membuat konten menarik, maka menjadi konten kreator bisa menjadi pilihan yang menarik. Selanjutnya ada fotografer. Fotografer adalah orang yang memotret dan menghasilkan foto yang cantik dan indah. Mereka bisa bekerja di studio atau bahkan di luar ruangan seperti di pantai atau di gunung. Untuk menjadi fotografer, seseorang perlu belajar ya tentang fotografi terlebih dahulu. Mereka perlu memahami konsep dasar fotografi seperti pencahayaan, komposisi, dan pengaturan kamera. Fotografi juga membutuhkan kreativitas, jadi fotografer harus bisa berpikir out of the box untuk menghasilkan foto yang unik dan menarik. Jika kalian suka berfoto dan ingin menjadi fotografer di masa depan, pastikan untuk terus belajar dan berlatih ya. Mekanik. Mekanik adalah orang yang ahli dalam perbaikan dan pemeliharaan kendaraan seperti mobil, motor, atau pesawat terbang. Mekanik harus memahami bagaimana mesin bekerja dan mampu menyelesaikan masalah teknis dengan cepat dan tepat. Jika kalian suka bermain dengan mesin atau merasa tenang ketika bisa memperbaiki sesuatu, maka profesi mekanik bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Pilot. Pilot adalah orang yang mengemudikan pesawat terbang. Mereka bertanggung jawab untuk membawa penumpang atau kargo dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan aman dan tepat waktu. Pilot perlu memiliki keterampilan navigasi yang baik dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Jika kalian suka terbang atau memiliki keterkaitan terhadap penerbangan, maka menjadi pilot bisa menjadi pilihan yang menarik. Pramugari atau pramugara. Pramugari atau pramugara adalah orang yang bekerja di dalam pesawat terbang dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada penumpang selama penerbangan. Mereka harus ramah, sabar, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Pramugari atau pramugara juga harus memahami tata cara keselamatan di dalam pesawat terbang atau siap mengatasi situasi darurat. Jika kalian terbang bertemu dengan orang-orang yang baru dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka menjadi pramugari atau pramugara bisa menjadi pilihan yang menarik. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah orang yang bekerja di pemerintahan, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan seperti membuat kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ASN harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, politik, dan administrasi pemerintahan. Jika kalian memiliki minat pada bidang pemerintahan atau ingin berkontribusi untuk masyarakat, maka menjadi ASN bisa menjadi pilihan yang menarik. Ilustrator. Ilustrator adalah
orang yang menciptakan gambar-gambar untuk buku, majalah, iklan, dan media lainnya. Mereka harus memiliki keterampilan menggambar yang baik dan mampu memahami permintaan klien. Ilustrator juga harus kreatif dan mampu berpikir out of the box untuk menciptakan gambar yang unik dan menarik. Jika kalian senang menggambar atau memiliki minat pada seni visual, maka menjadi ilustrator bisa menjadi pilihan yang menarik. Digital marketing. Sebagai seorang digital marketing, Anda akan bertugas menggunakan media digital sebagai upaya dalam kegiatan pemasaran, periklanan, dan promosi untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada programmer. Seorang atau tim programmer memiliki tugas atau pekerjaan untuk merancang sistem operasi yang mudah digunakan oleh para penggunanya. Selanjutnya ada engineer. Teman-teman sudah tahu nggak apa itu engineer? Engineer itu sama dengan insinyur. Engineer atau insinyur adalah orang yang menerapkan ilmu-ilmu sains ke dunia nyata untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada aktuaris. Aktuaris adalah diikutkan sebagai ilmu matematika dalam menghitung secara rasio tentang keuangan yang ada di perkantoran dan tidak jauh dari matematika. Selanjutnya ada pengacara. Pengacara adalah profesi yang memberikan layanan atau jasa hukum. Seorang pengacara bisa memberikan konsultasi hukum atau sampai membela terdakwa di pengadilan. Kawan, ada yang tahu ini gambar apa? Yah, benar, ini adalah polisi yang tugasnya menangkap penjahat dan mengatur lalu lintas. Ada yang cita-citanya ingin menjadi polisi? Wah, bagus banget. Semoga bisa jadi polisi ya, agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban negara kita. Siapa yang besar kelak ingin menjadi seorang dokter? Ayo angkat tangan. Jadi dokter itu tugasnya memeriksa orang yang sakit dan menanganinya dengan cara mengobati orang yang sakit dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Ini adalah profesi yang mulia. Tugasnya mengajari peserta didik, seorang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para murid. Yap, ini adalah guru. Siapa di sini yang cita-citanya ingin jadi guru? Jangan lupa belajar ya. Nah, itulah 10 profesi menarik yang bisa menjadi pilihan kalian di masa depan. Ingat, tidak ada profesi yang lebih baik dari yang lain. Yang terpenting adalah kalian menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian kalian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.